Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Umar Al-Fatih dalam edisi jalan-jalan. Nah, kali ini saya akan menyusuri perjalanan saya menuju ini jalur menuju tol Srimahi atau menuju gerbang tol Jakarta Cibitung. Jadi saya saat ini sedang berada di Desa Jajalen Jaya, atau kalau di map itu Jalan Raya Villa Bekasi Indah. Ya, nah ini merupakan jalan Desa Jajalen Jaya, di mana Desa Jajalen Jaya ini berada di wilayah Tambun Utara. Jadi berada di wilayah Tambun Utara. Dan jalan ini buat sobat-sobat sekalian, kalau kita berbalik arah ya dari arah yang saya tuju ini, maka kita akan sampai ke Pasar Mini dan sampai nanti ke ke Tambun Underpass. Ya, sampai ke underpass. Nah, jalur ini mungkin buat sobat yang dekat wilayah sini mungkin tidak begitu asing, ya, sudah sangat paham. Di sebelah kanan saya tadi itu merupakan perumahan Villa Bekasi Indah 2, ya, perumahan Villa Bekasi Indah 2. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa jalur ini nanti ya mungkin 5 tahun ke depan jalur ini akan menjadi jalur utama, menuju ke gerbang tol Srimahi atau gerbang tol Jakarta Cibitung. Ya. Jadi ini akan jadi jalur utama. Dan kemungkinan nanti jalur ini atau jalan ini akan terjadi pelebaran jalan. Ya, akan terjadi pelebaran jalan. Ya, bisa semeter 2 meter lah ke kanan kirinya. Dimana pada saat ini jalan ini agak sempit ya. Kalau papasan itu ya harus pelan-pelan lah, ya. Kalau untuk jalannya saat ini ya bagus lah ya, nggak ada lobang ya di jalur yang kita lewati ini, ya. Ini nanti sekali lagi ini akan jadi jalur utama, akan ada pelebaran mungkin semeter 2 meter kanan kiri, akan ada penggusuran kanan kirinya. Artinya kemungkinan akan rame. Nah, buat para pebisnis, jalur ini bisa jadi akan jadi bidikan, ya. Akan jadi bidikan. Misalnya bisnis apa sih yang kira-kira pas buat di sini? Kalau saya ngelihat untuk pom bensin ya, untuk pom bensin di sini belum ada satupun. Terutama pom bensin yang besar ya. Kalau pom bensin mini, Pertamini atau orang jualan bensin eceran ini banyak di sepanjang jalan. Tapi untuk pom bensin besar masih kurang. Kemudian untuk pertokoan sudah mulai banyak ya, pemilik tanah itu membangun kios di sepanjang jalan ini. Nah, kita ini sudah masuk di pasar Seng atau pasar Jajalen Jaya. Ya, dan kalau untuk kondisi di sini pagi-pagi sangat crowded. Ya, crowded karena sempit, ada pasar tumpah. Sebelah kiri kita ini perumahan di Elok, Bekasi Elok 1, dan sebelah kanan adalah
perumahan Bumi Sentosa Asri BSA. Nah ini mungkin di sinilah yang agak ramai untuk saat ini ya, pertokoannya jadi pusat keramaian. Di kanan kiri ini ya banyak sekali pertokoan. Nah juga ada sekolah SDIT, mungkin ada SMP SDIT-nya juga di sebelah kanan kita tadi. Kemudian masih banyak lahan-lahan kosong, tanah kosong di sekitar sini, baik itu sawah atau memang tanah kosong. Ya mungkin kemungkinan besar itu sudah ada pemiliknya ya. Apakah nanti akan dibangun atau tidak? Nah itu mungkin mereka melihat situasi dan kondisi ke depannya, dan juga mungkin terkait dengan pendanaan. Kalau kita bicara dulu, ya sebelum saya lanjutkan, sebelah kiri kita ini ada perumahan Bekasi Elok 1. Bekasi Elok 2. Kalau tadi Bekasi Elok 1, sekarang ini Bekasi Elok 2. Ya kelihatannya. Nah sebelah kanan juga perumahan. Nah saya lanjutkan ya, sebelum ini terjadi pembangunan seperti ini, dulu jalan ini adalah merupakan jalan yang mungkin dihindari ya oleh para pengendara sama motor, karena di samping jalannya rusak, jalannya berbatu ya, jalannya juga kadang-kadang kalau lagi pas hujan becek, berlumpur, juga pernah atau sering terjadi pembegalan ya di wilayah sini. Ya terjadi pembegalan. Makanya orang banyak dulu itu menghindari sini. Kalau sekarang mah rame. Sekarang aja udah rame, apalagi nanti kalau sudah jadi. Nah di kanan kiri kita ini sawah ya, persawahan yang masih ditanami. Kebetulan ini baru selesai panen, ya baru selesai panen. Kalau pas lagi musim tandur, lewat sini enak banget, ya. Lewat sini kayaknya adem, ya seger. Mata memandang itu di kejauhan hijaunya sawah kelihatan, ya. Bahkan kadang kita berhenti di sini untuk ya sekedar minum-minum, ya biasa, enak, ya. Ya kita lihat nih, udah banyak ya kendaraan mobil lewat sini, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar, ya, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar. Jadi udah banyak. Kayak di depan kita itu ya mungkin angkutan material ya, baik itu ngangkut kayak itu hebel atau material-material yang lain, ya. Kanan kiri banyak material. Nah ini ada perumahan cukup elit di sini ya, Britania Bekasi. Nah ini sampai sini jalan rusak, banyak jalan rusak. Kenapa jalan rusak? Karena ya kendaraan yang lewat, kendaraan pengangkut material, kendaraan pengangkut pasir, tanah, ya. Nah karena sering lewat sini ya jadi jalan rusak. Kalau di sebelah kanan kita ini adalah perumahan Grand de Jalen. Ya, review saya kemarin sampai di situ ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini kita akan melewati sebelah kanan kita perumahan Darussalam. Nah, kalau sebelah kiri kita ini adalah pertokoan
ya, pertokoan apa ya, liar lah ya, karena itu kan masuknya tanah pengairan pinggir kali. Jadi sebelah kiri kita ini agak jauh sedikit itu kali ya, sambungannya Kali Jambe, sini. Nah, ini ada kali di sebelah kiri kita. Ya ini walaupun tanahnya kosong, ya kayaknya sih udah ada yang punya, kemungkinan besar, karena nggak ada yang nganggur di sini tanah. Kalaupun masih kosong mungkin belum dibangun, atau juga yang ini juga ya belum rame, jadi nggak dibangun, belum dibangun. Kita lihat ya di kiri kita ini, ya kalau yang udah punya duit ya dibangun. Dan itu biasanya diperjualbelikan, ya. Ada calonya juga tuh, yang jual beli tanah pengairan atau tanah negara. Nah, kalau sebelah kanan kita ini perumahan Panorama. Banyak perumahan Panorama. Nah, kita sampai di jembatan apa namanya? Jembatan Jabir ya, yang menghubungkan antara Desa Jejalen Jaya dengan desa apa nih? Ya kalau kita sih nyebutnya kesini sering sih Pulau Puter, ya Pulau Puter. Dan Pulau Puter ini sering banjir ya. Kalau untuk banjir sini sering banget banjir. Kita agak ini juga ngelewatin truk ini. Kirain nih truk cuman sampai di sana doang, nggak taunya harus sampai nyebrang juga dia. Gak apa-apalah, kita ikutin dulu. Oke, kita balap. Nah, ya Allah, jalan di sini ya. banyak. Nah, ini perkampungan. Ini perkampungan Pulau Puter. Jadi makin sempit sih kalau kata saya. Ya, makin sempit. Dan kemungkinan besar nanti karena jalan ini menjadi jalur utama menuju ke pintu tol, kemungkinan juga akan terjadi penggusuran di sini. Ya, ini jalan nanti ya saya yakin akan rame. Ya kan akses mau ke tol lewat sini. Cuman itu jalannya rusak begini. Bawa mobil ya pelan-pelan lah. Nah, di depan kita sudah ngeliat tuh ada jalan tol yang di atas itu ya. Jadi jalan tol ini sistemnya dipancang, dibangun di atas tiang-tiang. Ya mungkin karena pertimbangan struktur tanah dan juga kondisi wilayah sini ya. Dimana kondisi sini kan agak banjir. Maka dibangunlah jalan tol itu di atas tiang-tiang. Nah seperti ini. Jadi sepanjang ini tiang-tiang ini ya. Tiang-tiang aja yang ada. Nanti kapan-kapan kita susuri jalan tol ini yang bisa kita lewati ya. Nah, sementara ini kita pengen review dulu buat sobat sekalian dimanapun berada. Pengen tahu ya, siapa yang pengen tahu pintu tol Srimahi itu di mana sih? Ya, pintu tol Srimahi itu di mana nih, kita susuri. Jalannya alhamdulillah bagus. Ya, jalannya alhamdulillah bagus. Kemudian juga di kanan kiri sih nggak begitu rame.
nggak ada apa namanya bangunan-bangunan liar. Ya mungkin nanti kalau udah hidup jalan ini, udah dibuka pintu tolnya, mungkin akan banyak pedagang-pedagang liar di kanan kiri, ya. Nah, di depan sudah kita lihat itu jalan tol yang dari Jakarta, ya. Nah, saya akan menunjukkan pintu tolnya. Kalau ke kanan itu ke arah Tambelang, ya, maka kita ke kiri ke arah Gabus. Nah, baik. Nah, ini kita lihat sebelah kanan ini bangunan ini tol nih kayaknya. Apa bangunan apa gitu? Ya kayaknya sih tol. Nah, jalur ini adalah jalur dari arah Ganda Agung. Ya, kalau sobat tahu Ganda Agung, kalau lurus terus ya sampainya ke sini. Ya, dan di sepanjang jalan ini banyak yang jual buah jigong kita bilangnya, atau buah-buah kesemek atau buah apalah gitu. Ya, cuman sayangnya, satu jalannya sempit, kedua rusak. Ya, udah dibangun tapi ya kayak begini. Ya, banyak lobang-lobang pada pecah-pecah. Ya, dan konstruksi tanahnya juga turun. Ya, konstruksi tanahnya juga turun. Kemudian jalan ini di samping kita tuh sawah, ya. Di samping kiri kita itu sawah, masih sawah. Kemungkinan juga akan ada pembangunan perumahan. Ini akan lanjut terus, akan dibangun perumahan. Ya, di samping kiri kita ini udah jalur perumahan nih. Ya, perumahan apa nggak tahu. Ya, pokoknya perumahan lah sekitar Gabus. Nah, kita sudah masuk ke arah pintu tol, ya. Lumayan jauh juga ya dari simpang 3 tadi menuju ke arah pintu tol Srimahi. Ya, sobat, sedikit lagi kita akan sampai ke pintu tol Srimahi. Kita pengen tahu nih, pintu tol Srimahi itu bagaimana kondisi terakhirnya. Ya. Nah, inilah kita berada di pintu tol Srimahi. Oke, baik, saya berhenti di SMKN 1 Tambun Utara. Ya. Ya, sobat, saya sampai di pintu tol Srimahi yang insya Allah ini akan jadi akses atau pintu utama masuk kita, ya, dari berbagai arah, baik dari arah tadi saya Desa Jejalan Jaya, dari arah Tambelang maupun dari daerah Karangsatria dan sebagainya. Nanti pintu tolnya insya Allah akan masuk ke sini. Nah, ini kita bisa saksikan, ya. Ya, belum jadi ya pintu tolnya. Masih dalam tahap pengerjaan. Ya, ada tahap pengerjaan. Ya. Nah, ini ada tulisan stop area berbahaya, dilarang masuk selain petugas. Ya, sampai mana pembangunannya? Nah, itu lagi dikerjakan. Ya. Oke, baik, sobat, demikian review saya yang sedikit ini tentang jalur nanti insya Allah yang akan kita lewati dari Desa Jejalan Jaya menuju pintu tol. Perjalanan kurang lebih kita tempuh tadi sekitar nggak sampai setengah jam, nggak sampai 30 menit. Ya, nggak sampai 30 menit. Jadi insya Allah kalau untuk kendaraan bermotor kurang lebih sekitar 30 menit ya maksimal. Dan kalau pakai mobil ya tergantung, kalau jalannya bagus mungkin lebih cepat, tapi kalau jalannya jelek ya lebih lama juga. Ya, demikian review saya. Subscribe buat yang belum mensubscribe, dan tonton terus video saya, dukung terus saya ya dengan selalu menonton video saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.